Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Surya Ramdhani, di mana channel saya ini itu selalu melakukan reaction sebuah video. Mau itu video trailer film, video musik, video lucu-lucu, ataupun video yang aneh yang ada di dunia ini teman-teman. Nah, pokoknya video yang saya lakukan reaction ini yang terbaik lah yang akan saya berikan kepada teman-teman semua. Di video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan reaction sebuah video lagi dari channel YouTube-nya OEC Production teman-teman, yang berjudul Mandi Air Kencing Sapi. Inilah daftar negara yang mempunyai tingkat terjorok yang tidak masuk di akal teman-teman. Seperti apa videonya dan bagaimana sih reaksi saya ketika melihat video ini? Karena dari judulnya aja udah menarik sekali teman-teman untuk saya reaksikan. Dan seperti apa reaksi saya? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini, yang sudah mendukung channel saya dengan mengklik tombol subscribe, like, dan juga memberikan komentar serta membagikan video saya. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Oh ya, jika kalian ingin melihat video aslinya, itu saya sudah cantumkan di deskripsi di bawah ya teman-teman ya, dari channel YouTube-nya OEC Production ini. Nah baiklah teman-teman semua, tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja yuk video dari OEC Production ini seperti apa dan bagaimana reaksinya. Kita langsung lihat aja videonya. OEC Production. Halo Lego Gang, kembali lagi di OEC Production. Mempunyai lingkungan dan tempat bersih asri adalah suatu kenyamanan tersendiri bagi setiap manusia, apalagi di dalam rumah. Nah benar, kebersihan itu penting teman-teman, apalagi di rumah ya kan. Terus untuk diri kita sendiri, dengan kita mandi ataupun dengan kita menyikat gigi, pokoknya membersihkan diri lah teman-teman. Itu sangat penting karena kebersihan itu kan sumber dari kesehatan negara terkotor yang pernah ada, hingga sampai membuat pendengarnya mual. Ini sepertinya negara-negara yang mempunyai tingkat populasi yang sangat tinggi biasanya ya, kalau daftar negara yang memiliki tingkat kejorokan yang tidak masuk di akal ini. Biasanya sih seperti itu. Oke, kita langsung lihat. Bangladesh. Pertama itu Bangladesh. Bangladesh adalah negara yang terletak di Asia Selatan, mendapat julukan sebagai negara India, Nepal juga teman-teman ya. Polutan lingkungan Bangladesh berasal dari polusi udara dan air, kontaminasi air tanah, polusi suara, dan limbah padat. Salah satu negara terkotor di dunia ini, memiliki jumlah penduduk 160 juta penduduk. Populasinya itu Negara ini merupakan negara dengan 168 jutaan. produksi gas rumah kaca terbesar di dunia, yaitu mencapai 9,8 juta ton di tiap tahunnya melalui industri Bangladesh ini yang masuk mereka termasuk miliki. India kayaknya. Tempat pembakaran yang digunakan dalam pembuatan batu bata dengan membakar kayu atau batu bara menghasilkan asap dan debu dalam sebenarnya ada juga sih di Indonesia beberapa daerah yang memiliki tingkat batu bara kian meningkat. sampah atau Industri kotor pembuatan yang batu bara sangat tinggi. diperkirakan akan tumbuh lebih banyak yang menyebabkan Pembakaran lebih banyak sampah. polusi udara. Bahkan negara Bangladesh merupakan salah satu negara yang airnya tercemar pestisida komersial. Air sungainya. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kesehatan penduduk Bangladesh. Tak hanya masalah air, negara ini juga termasuk tempat yang kualitas udaranya kurang baik. Kelihatan loh sampai langitnya itu populasi apa polusinya teman-teman, populasi polusi udara dari asap kendaraan. Gila padat ya sumpah. Turki terletak di wilayah Eurasia. Negara ini masuk ke dalam daftar negara paling kotor di dunia. Banyaknya tumpukan sampah di sembarang tempat, kualitas udara yang tidak memenuhi standar, membuat negara ini semakin tak sedap dipandang. Tercatat telah terdapat 44 kematian akibat polusi udara per 100.000 kapita per tahun. Masuknya Turki dalam negara paling kotor di dunia ini jelas mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, negara itu terkenal sebagai tujuan wisata populer. Iya benar loh, Bagi tujuan turis wisata Asia paling dan populer Eropa. loh itu. Apalagi banyak warga Indonesia yang sering melancong ke Turki. Benar loh. Saya juga kaget gitu pas dengar ternyata Turki itu masuk dalam daftarnya ini. India. Wah ini sih udah tahu lah kita ya. India dikenal dengan banyak hal hebat seperti Bollywood, makanan India, Hindu Taj Mahal, dan sejarah dan Taj Mahal budaya itu. yang kaya.
Namun salah satu hal yang mengecewakan ketika mengunjungi tempat manapun di India adalah banyaknya sampah yang mengotori jalan. Orang yang makan dan mengunyah tembakau dan meludah sembarangan di jalan. Ih, Setiap udah sembarangan tahunnya di jalan. negara ini menghasilkan lebih dari 62 juta ton sampah dan diperkirakan 62 akan bertambah juta hingga ton mencapai sampah. 165 juta ton pada tahun 165 juta 2030. ton pada tahun Hal ini 2030. akibat kurangnya tempat pembuangan sampah yang membuat banyak Ya sampah ampun, berserakan hingga ke sapi-sapinya makan jalan-jalan. sampah semua Orang itu. India pada umumnya cenderung merasa bahwa pemeliharaan jalan dan fasilitas umum lainnya adalah tanggung jawab orang lain. Mentalitas ini tertanam dalam pengasuhan mereka. Tingkat kemiskinan yang masih ada meluas, seperti membuat sebagian warga India tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Hilangnya Ya, tingkat kesadaran kesadaran masing-masing ya, warganya seperti akan ini kebersihan dan lingkungan sekitar. Meskipun hidup dalam kemiskinan, pola berpikir seperti itu harus diubah. Tuh benar, kita boleh Kepadatan miskin penduduk tapi di India tetap harus membuat bersih lah sempitnya lahan minimal. yang cukup luas untuk pemeliharaan tempat sampah dan juga kurangnya dana infrastruktur untuk pembangunan rumah yang nyaman beserta tempat sampah, serta minimnya layanan pemerintah untuk mengosongkan tempat sampah, memperbaiki saluran air yang terbuka, dan membersihkan semrawut yang ada, dan menjadi siklus yang tidak berkesudahan. Ya kita nggak tahu juga lah ya pemerintahan India ini seperti apa ya. Memadai di beberapa daerah memaksa masyarakat untuk membuang sampah mereka di tempat umum. Pakistan. Pakistan Negara masuk yang juga ternyata termasuk ya. dalam kategori dengan jumlah penduduk yang begitu banyak. Nyatanya Pakistan tidak memiliki sistem pengolahan lingkungan yang cukup baik. Tepatnya di Lahore, salah satu kota di Pakistan, bahkan disebut-sebut sebagai tempat paling tercemar di dunia. Disertai dengan tingkat polusi yang tinggi yang menjadi masalah utama hingga sekarang yang dihadapi. Saat ini, Pakistan menghasilkan 49,6 juta ton limbah per tahun yang terus meningkat hingga 2,4% setiap tahunnya. Hal ini karena kurangnya pengelolaan limbah yang memadai di negeri ini, sehingga masalah pencemaran lingkungan kian serius. Negara ini disebut tidak memiliki infrastruktur pengolahan limbah yang memadai. Bahkan tercatat sekitar 40 juta penduduk di sana tidak memiliki toilet di rumahnya. Sungai Indus Jadi mereka yang sempat dianggap sebagai satu-satunya sumber mata air utama di negara ini ternyata sudah mereka tidak berarti terjamin kemurniannya karena telah buang hajat di mana tercemar itu ya? bekas hasil industri. Selain itu, Pakistan pasalnya juga tengah menghadapi isu pencemaran suara yang membuat negara ini tidak layak untuk ditinggali karena begitu bising. Tingkat indeks udara kota secara konsisten berada di antara peringkat hampir tidak sehat atau sangat tidak sehat untuk sebagian besar tahun 2019 lalu dan bahkan mencapai setinggi 448. Nigeria. Gila. Nigeria masuk. Sebagai negara Ini sih berkembang, mungkin Nigeria ya. sedang berusaha keras untuk membenahi taraf kehidupan masyarakatnya. Namun sayangnya, kondisi kebersihan di negara ini rupanya belum cukup membaik. Level kemacetan lalu lintas di negara berbanding lurus dengan emisi gas buangan dari kendaraan yang beroperasi di jalanan. Nah itu. Tak hanya itu, banyaknya debu yang terbawa angin juga membuat Nigeria makin kotor untuk ditinggali. Nigeria memiliki sistem pengolahan limbah yang buruk. Hal ini menyebabkan banyak terjadi pencemaran di berbagai wilayah negara ini. Masalah pembuangan limbah yang tidak tepat inilah yang menyebabkan banyak sungai terkontaminasi bakteri. Pemandangan di banyak kota di Nigeria dipenuhi dengan kabut, sampah, dan air tercemar. Ya ampun. Menurut WHO, setidaknya ada 4 kota di Nigeria yang memiliki tingkat polusi mengkhawatirkan. Salah satunya Onitsha, yakni sebuah kota pelabuhan di Nigeria Selatan yang tercatat Kota pelabuhan kali lebih buruk dari tingkat yang direkomendasikan WHO PM10. Ini mungkin kayak mirip Thailand gitu teman-teman ya. Ada kota yang hanya pakai sampan. Mongolia juga masuk ke dalam daftar negara terkotor di dunia. Diketahui sumber polusi terbesar di Mongolia adalah pembakaran batu bara dan biomasa. Pembakaran batu bara. Atau sisa tanaman. Di ibu Berarti kota pabrik Mongolia, ini, limbah pabrik ya teman-teman ya. Polusinya ya. Saluran pernapasan telah meningkat 270% selama 10 tahun terakhir. Wow, 10 tahun Anak-anak terakhir yang tinggal meningkatnya di ibu drastis kota juga ya. memiliki fungsi paru-paru 40% lebih rendah daripada mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Mongolia merupakan negara dengan sumber daya hutan rendah dan iklim yang cukup keras untuk pertumbuhan tanaman. Sudan.
Sudan. Rekor telah mencatat negara ini juga menjadi salah satu negara termiskin dan dilanda kelaparan bagi rakyatnya. Sudan itu daerah mana ya? Tak hanya itu, terdapat salah satu suku di Sudan yang dengan kayak cara orang- mereka membersihkan kepala atau Orang istilahnya itu ya, Afrika gitu ya? menggunakan urin sapi yang berasal langsung dari hewan tersebut saat kencing. Suku Mundari. Beberapa orang dari suku Mundari yang berpostur tinggi dan berkulit hitam memiliki rambut pirang. Dan asal warna rambut itulah berasal dari keseharian mereka keramas dengan urin sapi. Aduh. Setelah seluruh kepala basah terkena urin sapi, mereka membalurkan tanah merah ke kepala dan membiarkannya sampai kering. Ih. Inilah kenapa sebagian suku Mundari berambut pirang meski kulitnya hitam. Meskipun bagi sebagian orang tradisi tersebut mungkin sangat aneh bahkan menjijikkan. Untuk suku Mundari, kebiasaan itu merupakan bagian dari gaya hidup mereka. Suku Mundari juga sangat mencintai sapi-sapi mereka dan tidak pernah menyembelihnya. Mereka baru akan menjual sapi ketika dalam keadaan darurat atau ketika akan mempersunting gadis idaman. Para lelaki di suku itu suka menggunakan kotoran sapi yang dibakar, kemudian menjadikannya bedak untuk dilumurkan ke sekujur tubuh. Konon bedak dari kotoran itu akan melindungi mereka dari gigitan nyamuk. Menghindari dari gigitan nyamuk. Alasannya itu ya. Ih. Ya tapi itu tradisi teman-teman. Kita nggak bisa itu loh, nggak bisa jadi itulah daftar berkomentar yang aneh-aneh. Tradisi negara itu kan masing-masing aneh-aneh. Apakah Anda tertarik untuk mampir ke beberapa negara tadi? Terus nantikan video lainnya yang Jadi menarik mikir sih dan ya mau mampir ke situ ya. Semoga video kali ini Tapi enggak dapat sih, kalau membawa mampir wawasan itu kalian ke negara lebih lain luas itu lagi. biasanya ada tempat wisatanya. Jangan lupa dukung channel ini Memang dibedakan, dengan like, nggak comment, mungkin share, and ke tempat yang kayak subscribe. seperti Dan kalian terus itu ya. update video terbaru dari kami. Sekian video kali ini. Oke, Jumpa lagi itu dia video dari selanjutnya. OAC Production Salam teman-teman ya. Ugo. Kita coba untuk stopkan dulu. Oke, baiklah teman-teman semua. Tadi kita udah menyaksikan dari video channel YouTube-nya OAC Production teman-teman. Kalau dilihat sih daftar negara-negara yang dibilang terjorok sih ataupun memiliki tingkat kejorokan yang tidak masuk di akal sih, ya memang pasti ada negara. Setiap negara itu ada suatu daerahnya yang memiliki tingkat kejorokan yang sangat tinggi teman-teman ya. Karena ada perbandingan salah satu daerah yang bersih dan juga salah satu daerah yang kotor. Untuk yang menyeluruh, kalau saya lihat sih India mungkin teman-teman ya. India itu masuk ternyata tingkat kejorokan yang sangat kalian lihat ya, kalau dia itu buat makanan, terus makanan jajan-jajannya gitu. Tapi ada juga sih jajanan yang bagus, yang juga bersih teman-teman. Ada juga, tapi kan kebanyakan kita lihat itu yang diekspos di sosial media ataupun yang pernah kita lihat di internet itu teman-teman, itu sangat tidak lazim lah ya untuk kita makan atau kita konsumsi. Kalau untuk di Indonesia juga pasti ada beberapa daerah, contohnya kita pernah lihat salah satu dari channel YouTube-nya yang membersihkan sungai itu, saya lupa apa nama channelnya teman-teman ya. Nah itu kan membersihkan sampah-sampah, terus kayak pantai-pantai yang terburuk di Indonesia. Itu memang ada sih, setiap daerah itu pasti ada daerah yang kotor teman-teman, yang tidak baiklah untuk dipandang, bahkan menyebabkan polusi udara yang sangat tinggi. Seperti negara-negara yang lainnya juga, itu pasti ada juga negara yang daerahnya itu bersih teman-teman, yang memang wajib untuk kita kunjungi. Saya juga kaget tadi sebenarnya pas tahu kalau Turki itu masuk negara yang disebutkan tadi teman-teman. Ada daerahnya itu membuat banyak polusi ataupun tingkat kotor yang paling tinggi lah teman-teman ya. Kalau menurut dari channel YouTube OAC ini, saya tadi berpikirnya sih ada Afrika, terus ada beberapa negara-negara yang daerah-daerah Afrika gitu teman-teman ya disebutkan. Cuman hanya beberapa aja tadi, kayak Bangladesh disebutin, terus juga daerah-daerah Turki tadi dia sebut, India teman-teman. Nah itu memang ada yang beberapa yang tidak masuk di akal sih, bahwa itu disebutkan di negara itu adalah negara yang termasuk dalam tingkat kotor yang sangat tidak masuk di akal. Baiklah teman-teman semua, saya rasa sudah cukup untuk video reaksi kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel saya dengan menonton video ini sampai habis, sampai ke titik ini, dan juga memberikan dukungan dengan mengklik tombol subscribe, like, dan juga memberikan komentar serta membagikan video saya. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Baiklah, sampai di sini dulu videonya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
karena kesempurnaan itu milik Tuhan teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Surya Ramdhani dan bye-bye.